Bagaimana penggemblengnya, ada yang mengalami kesulitan? Ya, enggak. Yang dari Sulawesi bagaimana? Ada mengalami kesulitan? Kalau kesulitannya tidak ada. Kan saya mendapatkan suatu nikmat yang saya tidak bisa uraikan, tetapi ini bisa saya rasakan. Mudah-mudahan ini tidak lari dari garis yang sesuai ditentukan. Jadi di saat saya mengalami masuk ke 3 jam 12 ke jam 2 itu jam 1 saya mengalami ini katanya tiba-tiba ini, namun tidak lama dirasakannya paling sekitar 5 menit. Jadi di situ saya mengambil satu pemahaman bahwa ternyata ini semedi indah sekali, karena sebagian daripada tidur, cuma tidur, bedanya tidur itu memang tidak ada diingat apa setelah itu, tapi ini kayak kita itu tidur tetapi sadar, ada kesadaran di situ, bedanya di situ beda. Jadi saya bisa gambarkan sedikit, mungkin pernah kita alami semua. Ketika kita dulu ada tamu, kita hargai tamu daripada kita pergi tidur sedangkan mengantuk sekali. Jadi di situ seakan-akan kita melayani tadi ini orang-orang yang tamu kita, sementara kita itu sudah menunggu tidur sekali, artinya mau gelap ini, mau hilang ingatan. Jadi apakah saya bisa mengambil satu kesimpulan itu? Dan tadi ini beling di situ, ini tadi namanya semedi ini adalah bagian daripada tidur. Sebagian ada tidur, karena saya tidak bisa, saya tidak apa-apa datang sendiri. Ya itu perbedaannya tadi. Kalau tidur ya kan tidak ada ingatan, ini kayak tidur tapi masih ada kesadaran di situ. Jadi itu yang sebenarnya boleh-boleh saja, bisa-bisa saja Pak Sarip. Namun pertanyaan saya kan sederhana, apa ada yang mengalami kesulitan? Itu kan sederhana, simpel, pendek, singkat kan. Jadi intinya lakukan saja dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi jangan banyak mencerna. Jangan banyak mencerna, jangan banyak menduga-duga, menebak-nebak, mengira-ngira, berpikir itu jangan. Jadi manekung atau gembleng itu kan istilah modern. Istilah modern. Kalau istilah lamanya itu kan bertapa. Itu istilah lama itu bertapa. Jadi yang namanya orang bertapa itu meninggalkan semuanya tanpa terkecuali, mengasingkan diri, menutup diri, menutup kemungkinan semuanya ditutup. Diam aja, duduk diam selama bertahun-tahun itu. Kenapa kok sampai bertahun-tahun? Karena kalau masih hitungan hari,
itu otaknya masih berpikir. Otaknya masih berpikir. Ketika ada hewan mendekat masih dipikirkan, ketika ada nyamuk menggigit masih dipikirkan. Itu kalau masih hitungan hari. Nah, nanti kalau sudah berbulan-bulan lah ini baru sudah benar-benar tidak berpikir. Artinya sudah berhasil masuk ke ranah bertapa itu. Ketika sudah tidak bisa berpikir lagi, ada nyamuk datang menggigit ya sudah tidak berpikir lagi. Sudah tidak mencerna lagi, ngapain nyamuk ini datang, kenapa banyak nyamuk, sudah tidak seperti itu lagi maksudnya. Nah, karena manekung atau gembleng itu sama dengan bertapa, hanya beda istilah saja. Dikarenakan istilah modern ya sebaiknya dilakukan seperti itu. Jadi lakukan saja dengan kesadaran cinta kasih sayang itu. Apapun dan bagaimanapun proses yang panjenengan alami, cukup panjenengan sama hidup panjenengan yang tahu. Walaupun kalau harus saya sampaikan, walaupun panjenengan tidak menceritakan tentang apa yang panjenengan alami selama menekung atau gembleng, sesungguhnya saya tahu. Gitu. Yang kedua Pak, nanti saya lupa. Hasil dari itu tadi itu kok kayaknya saya bisa contoh meletakkan saja tuas baru, kayaknya malu saya merasa berkurang kalau itu bunyi, pokoknya dia harus hanya saya yang tahu, tidak ada yang bisa dengerin yang lain. Sehingga begitu sesudah orangnya pendidik saya, teman-teman masih kuliah, seakan-akan jangan bunyi sendal, terganggu saudara-saudara saya ini. Tapi namun bagaimana saya harus juga tentukan jalan, jadi itu saya menjaga sekali itu. Jadi setiap saya letakkan itu, saya melihat lagi agar tidak terpengaruh. Bagaimana saya tersangkut, teman-teman saya tidak pernah dengan apa yang terjadi, yang saya rasakan sesudah itu, sesudah gembleng saya. Terima kasih. Iya, itu benar. Itu benar, berarti kan dengan seperti itu kan rasa dan perasaan panjenengan itu memiliki kecerdasan. Gitu. Namun itu tidak saya tanyakan. Yang saya tanyakan itu kesulitan. Karena kalau panjenengan sampai mengalami kesulitan, sementara saya adalah teman panjenengan manekung atau gembleng, kan saya merasa tidak berguna. Kalau sampai panjenengan mengalami kesulitan, makanya yang selalu saya tanyakan adalah tentang kesulitannya, agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan-kesulitan tersebut. Itu saja intinya. Itu intinya. Kemarin saya merasakan hati saya itu pas level pertama, itu kaki saya itu kayak berat gitu. Berat itu sampai ke sini, ego tempatnya Pinggang. ya, itu sampai ke sini. Tapi setelah saya tadi malam melakukan rapat sama di Wijaya Sampurna, itu saya setelah patah samadhi mau melakukan patah semikir itu enggak, gimana ya, berat, enggak keras. Cuma saya letakkan sebentar, mau berdiri itu mau jatuh, tapi saya minta bantuan sama Kanjeng Ibu dengan cara mencengkram supaya saya tidak jatuh gitu. Terus tinggal ini ini sudah hilang, tapi ini tuh juga masih terasa tebal gitu. Itu apa mas yang saya tanyakan itu, ya saya berusaha mempertahankan, tidak saya abaikan saja. Tapi lama kelamaan nggak
buat sini tuh nggak kerasa. Apa termasuk proses? Ya apapun yang panjenengan alami selama manakung atau gembrong itu proses semua. Tidak ada yang bukan proses. Nggak ada. Ya termasuk yang apa namanya Pak Sarip bercerita itu semuanya proses gitu. Itu semuanya proses. Saya waktu ini setelah itu kan istirahat. Saya itu hati saya ajak komunikasi. Terima kasih. Kamu sudah aku maafkan. Kamu sudah menjalankan dengan tugasmu dengan baik dan benar. Kamu sehat-sehat saja ya. Kamu baik-baik saja. Terima kasih. Saya bilang gitu. Terus Ya itu saya ucapkan terima kasih terus. Sampai saya pegang ini saya terima kasih. Terus sampai terima kasih. bagus. Dan itu enggak apa-apa karena itu prosesnya. Memang bagian dari prosesnya. Ini lagi Pak. Waktu saya pertama membaca kunci, bacaan kunci, saya menghayati. Saya itu baca Gusti ingkang Maha Suci. Itu saya meneteskan air mata. Itu apa yang dinamakan pengakuan pertobatan. Itu. Ya. Ketika kita membaca bacaan kunci, kemudian ada rasa terenyuh, bahkan sampai meneteskan air mata, berarti bacaan kuncinya itu membaca kuncinya itu dengan kesadaran. Membaca kuncinya itu dengan kesadaran. Karena bacaan kunci itu kan penggugah kesadaran. Jadi ketika seseorang membaca bacaan kunci, itu dia sedang berupaya menggugah kesadaran pribadi. Gitu. Makanya ketika kesadarannya itu tergugah, ya kesadaran itu akan merasakan terenyuh, bahkan sampai meneteskan air mata. Jadi artinya ketika kita membaca bacaan kunci kok ada rasa terenyuh, mengalami terenyuh, bahkan sampai meneteskan air mata, berarti kesadarannya itu tergugah, berhasil digugah kesadarannya itu. Terus lagi Pak. Dulu saya sebelum udah berangkat ke sini tuh saya pernah, waktu itu saya pakai samadhi itu saya netes air mata. Enggak, saya padahal enggak mikir apa. Itu saya tuh hanya setiap Senin Pagi saya ikut kadangan, itu saya tanyakan. Tapi dari kadang 4 yang saya tanyakan itu ada 2 yang kayaknya kliknya itu yang ada yang 2-nya lagi tuh bilang gitu. Berarti kamu belum diam gitu. Nah, makanya saya ingat saya akan ketemu Bapak, langsung saya tanyakan apa itu belum diam, apa itu hidup saya itu yang selama ini belum mengenal hidup. Lalu ini saya mengenal Wahyu Pancaka itu Pak. Enggak seperti itu. Jadi kalau kunci itu kan kumpul nunggal suci. Kunci dengan bacaan kunci itu beda. Nah kalau kunci itu hidup. Nah kalau bacaan kunci itu penggugah kesadaran. Jadi kalau baca kunci mengalami terenyuh, merasakan terenyuh, atau mungkin sampai meneteskan air mata, berarti kesadarannya itu berhasil tergugah. Itu saja. Berarti kesadarannya itu berhasil tergugah. Ada lagi? Terus gini Pak, setelah saya melakukan patrap samadhi apapun, ya kemarin kecil Soan.
Sampurna. Ya. Ya. Itu saya setelah itu saya itu kayak orang blow on. Kayak enggak ingat apa-apa, kayak orang linglung. Saya tuh sampai diingatkan sama masnya itu, Bu, patah lagi. Mungkin saya kayak orang gimana gitu, enggak ingat apa-apa gitu. Gitu Pak. Tapi setelah saya diingatkan mas, itu saya sadar. Sadaran saya. Kenapa saya kok blow on, kayak enggak mengenal sekitar kita itu, enggak mengenal. Kosong gitu. Ya. Itu apa hasil? Tidak. Setiap kali sampai di tahapan samadhi, kita kan menonaktifkan otak. Artinya kan nggak berpikir, ya, nggak berpikir apapun. Menonaktifkan hati artinya kan nggak membatin apapun. Menonaktifkan kelamin artinya kan tidak berkeinginan apapun kan. Lah ya seperti itu. Itu efek daripada panjenengan berhasil menonaktifkan otak. Ya, jadi karena panjenengan selalu berhasil menonaktifkan otak ketika bersamadhi, ya efeknya pada raga kita ya kita tidak berpikir gitu, tidak berpikir di sini ada orang, begini tidak berpikir, enggak, karena bukan linglung tapi karena tidak berpikir. Gitu. Ya, bukan linglung tapi karena otaknya tidak berpikir, otaknya tidak mencerna gitu. Terus ada lagi Pak. Waktu itu nyut. Nah, nyut itu saya padahal saya nggak tidur, saya sadar. Nyut itu yang dimaksud nyut itu apa? Nyut. Tapi hati saya itu merasa tenang, plong gitu Pak. Nyut itu itulah yang dimaksud mijil. Jadi mijil itu nyut. Yang dimaksud nyut, jadi nyut itu sir. Nyut itu sir. Sir itu sebelum terjadinya dat, sebelum terjadinya sifat. Jadi sebelum sifat itu ada dat, sebelum dat itu ada sir. Nah sir ini nyut, mijil. Yang dimaksud mijil, menyebut asmo sejati jeneng siro mijilo. Nah itu harusnya ketika jeneng siro mijilo itu harusnya ada nyut. Nah ada nyut itu. Dari dalam itu ada nyut. Tapi saya ucapkan terima. Enggak apa-apa. Oke. Oke. Jadi istilah lain daripada nyut itu kerentek. Paham kerentek enggak? Nah, kerentek itu istilah lain. Kalau nyut itu kan bahasa NKRI. Nah, kalau bahasa Jawanya itu kerentek. Ya. Kerentek. Nah itu datangnya dari hati. Nah, itu datangnya dari hati. Oke. Nah itulah yang dimaksud mijil. Nah, harusnya setiap kali kita itu menyebut asma sejati kita, kemudian bersabda jeneng siro mijilo, nah, itu harusnya ada nyut itu. Nyut itu muncul, nyut, kerentek gitu ya, kerentek gitu. Nah, itu muncul. Itulah yang dimaksud mijil. Ya. Ada lagi tentang kesulitan, tidak ada yang mengalami. Itu bukan kesulitan, itu proses itu. Ya. Tidak ada yang mengalami, nggih. Kalau tidak ada yang mengalami kesulitan, terima kasih dikarenakan panjenengan mengikuti apa yang dimotivasikan. Pertama untuk mbaknya, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Patrap Samadhi Mijil Sampurno adalah kesempatan emas bagi setiap pelaku manekung atau gembleng. Karena di dalam prosesnya melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno ada penyelesaian, ada penyelamatan, dan ada penyempurnaan. Karena itu, sebelum saya menaikkan panjenengan ke tahapan ketiga, yaitu Patrap Samadhi Mijil Totelenggah, saya ingin bertanya kepada panjenengan terlebih dulu, apakah panjenengan ingin bertahan di Patrap Samadhi Mijil Sampurno atau naik ke level ketiga, yaitu Patrap Samadhi Mijil Totelenggah? Maaf Pak,
saya mau bertahan dulu. Mau bertahan di Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Bagus. Kalau panjenengan masih mau bertahan di Patrap Samadhi Mijil Sampurno, dikarenakan panjenengan tidak mau menyia-nyiakan waktu, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan emas, maka untuk lebih memastikan lagi, saya ingin panjenengan menjelaskan tentang tahapan-tahapan melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu terdiri dari apa saja. Pambuka. Kedua, Patrap kunci. ketiga, Patrap panggung. Keempat, Patrap Mijil Sampurno. coba saya ingin panjenengan mengeja bacaan Patrap Mijil Sampurno. Mijil panjenengan sing kagungan arsa nyampurnakake Sri Mawar Bacampun kang umajil saka raganing sing kesalan murid sampurna bali marang asal usul sangkang perang dumadi asal suci bali menang suci dadi suci asal banyu bali menang banyu dadi banyu asal angin baliau menang angin dadi angin asal geni baliau menang geni dadi geni asal sari-saring bumi baliau menang sari-saring bumi dadi sari-saring bumi asal urip baliau menang urip dadi urip kanthi teguh rahayu slamet. Langkah kelima, Patrap Samadhi. langkah keenam, Patrap singkir. saya ingin panjenengan mengeja bacaan singkirnya seperti apa. Gusti ingkang Maha Suci. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah Datolah sifatlah. Kula sejatine wanita. Hanyanira hanyanisa. Wujudira wujud ingsun. Sirna sirna mati dene wanita sejati. Ketiban itu putih sirna layu dening kanthi warni. Terima kasih. Bacaan Mijil Sampurno panjenengan tepat, bacaan singkir panjenengan tepat. Saya persilahkan untuk melakukan palungguh panutup terlebih dulu sebelum saya melanjutkan. Monggo. Patrap palungguh. Kanthi warni. Lungguh ingkang Ulangi dari awal. kanthi warni lungguh ingkang prayoga. Ragane arsa ingsun sun sangun Enggak tepat. Ulang dari awal. kanthi warni lungguh ingkang prayoga. Ragane arsa pentem sun sangun basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Selamat, cukup. Patrap Samadhi Mijil Sampurno dikarenakan di dalamnya itu ada penyelesaian, penyelamatan, dan penyempurnaan, maka Patrap Samadhi Mijil Sampurno ini kaitannya sangat erat sekali dengan menyempurnakan makanan, minuman, termasuk mandi. Jadi lebih maksimalkan dari sebelumnya tentang hal itu, agar supaya Patrap Samadhi Mijil Sampurno panjenengan lebih maksimal lagi. Terima kasih. Saya ingin panjenengan pindah ke sini. Coba bapak-bapaknya agak maju lagi sini. Saya ingin panjenengan malam ini naik ke tahapan keempat yang menjadi inti atau yang menjadi puncaknya manekung atau gembleng, yaitu Patrap Samadhi Manunggal Jati. Namun sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah panjenengan sudah baik dan tepat atau belum.
Saya ingin dimulai dari panjenengan Mas. Coba jelaskan kepada saya tentang tahapan-tahapan untuk melakukan patrap samadhi micil toto lenggah itu terdiri dari apa saja. Pelan-pelan saja, ingat seperti yang kemarin itu, saya adalah manusia hidup sama seperti panjenengan, sama-sama memiliki wahyu panca gaib, sama-sama memiliki wahyu panca laku. Jadi jangan grogi apalagi takut. Fair antara kita adalah teman seperjalanan. Monggo Mas. Nggih. Nggih. Terima kasih. Untuk Masnya yang dari Tegal, coba jelaskan kepada saya tentang tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi micil toto lenggah. Terdiri dari apa saja? Terima kasih. Coba selanjutnya untuk Pak Arif dari Palu, Sulawesi. Coba jelaskan kepada saya tentang tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi micil toto lenggah itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, patrap pelunggu. Ya prakteknya mana? Kedua, kunci. Ketiga, patrap. Coba ulangi dari awal. Jadi jangan contoh pertama ada patrapnya, contoh kedua enggak pakai patrap, itu jangan seperti itu. Harus sama semua dari awal sampai akhir. Pertama, patrap pelunggu pembuka. Ya. Kedua, patrap kunci. Ya. Tiga, patrap pawalin. Ya. Empat, patrap nikil sempurna. Oh, bisa. Yang saya tanyakan patrap samadhi micil toto lenggah, bukan patrap samadhi micil sampurno. Jadi, Coba ulang dari awal. pertama, patrap pelunggu pembuka. Iya. Kedua, kunci. Patrapnya kemana? Ulang lagi dari awal. Yang teliti pelan-pelan saja. Pertama, patrap pelunggu pembuka. Ya. Dua, patrap pelunggu. Pertama, patrap pelunggu pembuka. Kedua, patrap kunci. Ya. Ketiga, patrap pawalin. Tangannya masa patrap paweling seperti itu. Keempat, patrap micil toto lenggah. Ya. Lima, patrap samadhi. Ya. 6, patrap pelunggu penutup. Ya, terima kasih. Dengan ini maka panjenengan akan saya naikkan ke tahapan keempat manukung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Di dalam patrap samadhi manunggal jati ini sudah harus totalitas ya. Diamnya panjenengan sudah harus totalitas. Berhentinya mencari, bertanya harus
sudah totalitas juga. Karena patrap samadhi manunggal jati adalah puncak. Patrap samadhi manunggal jati adalah puncaknya manekung. Patrap samadhi manunggal jati adalah puncaknya gembleng. Kalau panjenengan sampai mencari, maka panjenengan akan jatuh dari puncak itu. Karena di puncak itu nggak ada apa-apa. Ya, di ujung puncak gunung itu nggak ada apa-apa udah. Nah, kalau panjenengan mencari, tidak menutup kemungkinan panjenengan akan terperosok jatuh. Kalau panjenengan tidak diam, kemungkinan juga panjenengan akan terperosok jatuh dari ketinggian puncak tersebut. Kalau sampai ada pertanyaan-pertanyaan, panjenengan pasti akan bingung. Karena di puncak tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Mau nanya-nanya ke siapa. Jadi diamnya panjenengan sudah harus total, berhentinya mencari, dan bertanya pun harus total di dalam patrap samadhi manunggal jati. Dikarenakan patrap samadhi manunggal jati adalah puncaknya manekung atau gembleng. Paham nggih? Yang kedua, untuk bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati yang merupakan puncaknya manekung atau gembleng, panjenengan harus ngerti, harus paham, harus tahu tentang ejaan jati diri panjenengan sendiri, yang secara simpel dan singkat bisa dinyatakan mengenal diri. Artinya mengenal siapa dirinya, mengenal dari mana dirinya, mengenal untuk apa dirinya, dan mengenal hendak kemana dirinya. Maka saya bertanya kepada panjenengan, apakah panjenengan sudah hafal ejaan jati diri itu? Panjenengan sudah hafal? Panjenengan bapaknya sudah hafal? Sudah. Pak Sarip sudah hafal? Saya belum hafal semuanya. Belum hafal semuanya. Tapi makna daripada semuanya saya sudah bisa pahami. Namun hafalannya belum bisa. Tapi tujuan dan maknanya saya sudah bisa paham. Seperti saya bisa gambarkan sedikit, kalau boleh Pak, bisakah? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang dibutuhkan itu hafal, bukan mengerti atau memahami atau mengetahui maknanya. Betapapun panjenengan tidak mengerti, betapapun panjenengan tidak memahami, betapapun panjenengan tidak mengetahui, kalau panjenengan mau diam, maka semakin panjenengan diam, semakin jiwa raga panjenengan akan dikuasai oleh hidup panjenengan. Maka hidup panjenengan itu adalah guru sejati panjenengan. Artinya, manakala jiwa raga panjenengan dikuasai seluruhnya oleh hidup panjenengan, maka apapun yang belum panjenengan mengerti akan dimengertikan oleh hidup panjenengan. Apapun yang panjenengan belum paham akan dipahamkan oleh hidup panjenengan. Dan apapun yang panjenengan belum tahu akan diberitahukan oleh hidup panjenengan. Dan ketika hidup panjenengan yang memberi pengertian, ketika hidup panjenengan yang memberi pemahaman, ketika hidup panjenengan yang memberi pengetahuan, nah itulah yang dimaksud benar. Kalau pemahaman dari saya belum tentu benar, kalau pengertian dari saya belum tentu benar, kalau pengetahuan dari saya juga belum tentu benar. Yang benar itu adalah pengertian dari guru sejati panjenengan sendiri, pemahaman dari guru sejati panjenengan sendiri, dan pengetahuan dari guru sejati panjenengan sendiri yang secara simpel dan sederhana selalu saya sebutkan sebagai hidup. Itu. Jadi tidak perlu panjenengan maknai apa arti maksudnya, tidak perlu. Yang penting panjenengan itu hafal.
Karena seiring berjalannya waktu, kesadaran panjenengan akan memberi pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Yang penting itu kita hafal, ini tangan saya, ini tanganku. Tidak perlu tahu bahwa tangan ini fungsinya untuk memegang, itu tidak perlu tahu. Yang terpenting itu saya tahu ini tangan saya, bukan tangannya orang lain. Itu maksudnya di sana. Paham ya? Dikarenakan situasi dan kondisi yang sepertinya sangat mepet dalam artian karena tidak lama lagi akan ada acara agama, tidak lama lagi akan ada ritual perayaan agama, yaitu Idul Fitri atau hari rayanya orang-orang yang beragama Islam. Mendekati hari perayaan tersebut, siang malam itu ramai. Ya. Karena apa? Karena mayoritas perayaannya itu menggunakan toa, menggunakan pengeras suara. Ya, menggunakan pengeras suara. Nah, ini tidak sama sekali tidak akan mendukung untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati, itu tidak sama sekali tidak akan mendukung. Artinya panjenengan tidak akan mulus melakukan patrap samadhi manunggal jati, itu nggak akan mulus kalau waktunya sudah mendekati ke hari raya atau hari perayaan ritual keagamaan bagi saudara-saudari kita yang beragama Islam. Maka panjenengan Pak Sarip tetap akan saya naikkan ke tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati, agar supaya bersamaan dengan emas-emasnya yang dua ini, namun dengan catatan panjenengan harus berupaya untuk bisa menghafal ejaan jati diri panjenengan sendiri. Selagi panjenengan belum hafal, saya memberi keringanan ketika panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati dengan membawa teks, dengan membawa tulisan, ya. Bisa paham Pak Sarip? Dan saya tidak akan menunjuk panjenengan untuk saya temani mencapai intinya kalau panjenengan belum hafal ejaan jati diri panjenengan, karena itu syarat utamanya. Kalau panjenengan belum hafal ejaan jati diri panjenengan, nanti panjenengan tidak bisa menggunakan wahyu pancagaib, itu tidak bisa. Maka itu menjadi syarat utama. Sebab apa yang sedang kita kaji adalah diri. Kita sedang mengkaji diri. Artinya harus hafal dengan dirinya, harus ngerti dengan dirinya, harus paham dengan dirinya, harus tahu dengan dirinya. Itu pun belum cukup. Selain ngerti, paham, dan tahu, juga harus hafal. Karena namanya mengkaji diri. Kalau belum hafal berarti belum berhasil mengenal diri. Maka saya ulang sekali lagi, panjenengan akan saya beri keringanan setiap kali melakukan patrap samadhi sambil membawa teks. Namun harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghafal. Karena kalau panjenengan belum hafal, saya belum bisa menemani panjenengan ke titik puncaknya. Karena untuk bisa benar-benar sampai di titik puncak, panjenengan butuh pertemanan saya. Panjenengan butuh saya temani. Panjenengan harus saya temani. Maka syaratnya panjenengan harus hafal ejaan jati diri. Maka perhatikan, berikut ini adalah tata cara, tahapan-tahapan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Langkah awal, persiapkan diri, benar-benar persiapkan diri panjenengan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Karena syarat paling utama di dalam melakukan patrap samadhi manunggal jati yaitu di ranah samadhi
kita benar-benar tubuhnya harus siap. Sama sekali tidak boleh tidak. Sekali lagi, dikarenakan di dalam diri kita ada 7 titik cakra dan kundalini. Jika sampai tubuh kita tidak mendukung, maka keaktifan mereka bertujuh ini akan mengganggu raga panjenengan. Dan itu bisa membekas nantinya. Ya. Bisa membekas sampai sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, masih terasa bekasnya, itu masih terasa. Ya. Nah, untuk menghindari agar supaya hal itu tidak terjadi, maka mau tidak mau, bisa nggak bisa harus tegak, badan kita itu harus tegak, agar supaya mereka bertujuh itu aktif, itu tidak terganggu. Nah, kalau mereka bertujuh aktifnya tidak terganggu, mereka bertujuh ini bisa saling berkomunikasi tanpa hambatan. Nah, komunikasi mereka bertujuh ini benar-benar akan memperbaiki raga kita. Jadi kalau sampai ada raga kita yang bermasalah, raga kita ada yang tidak baik, maka akan terbaiki oleh komunikasi mereka bertujuh ini tadi. Nah, termasuk otak atau pikiran kita yang mungkin belum terlalu bersih. Hati atau batin kita yang mungkin belum terlalu bersih. Kelamin atau syahwat kita juga yang mungkin belum terlalu bersih. Akan dipastikan, benar-benar akan dipastikan kebersihannya oleh komunikasi mereka bertujuh yang ada di dalam diri kita. Paham nggih? Jadi langkah awal setelah raganya siap duduk untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati, maka pertama-tama kita lakukan palungguh jati. Palungguh jati itu. Pertama-tama kita lakukan palungguh jati. Contoh dari saya. Kunci. Nanti panjenengan boleh sambil baca ya, karena belum hafal. Jadi nanti tagnya ditaruh di depan seperti ini. Seperti saya membaca itu ya. Langkah pertama, kunci. Saudaraku mutmainah. Bla 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 bla. Ya. Bla 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 ini maksudnya terbaca semua ya. Terbaca semua. Pauling. Saudaraku aluamah. Bla 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 bla. Asmo, hidupku. Bla 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 bla. Micil, saudaraku amarah. Bla 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 bla. Pauling, saudaraku supiah. Bla 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 bla. Kumpulo nunggal suci. Paham ya? Setelah bersabda kumpulo nunggal suci, kemudian menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ubah patrap palungguh jati ini menjadi patrap kunci. Setelah tangannya berhasil melakukan patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun pangwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnake tumindak ingkang luput. 7 kali menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya tidak asal membaca ya. Sesudah membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan patrap kunci ini dengan cara memajukan kedua telapak tangan ke depan wajah. Dengan seperti ini berarti patrap kuncinya itu selesai ya. Tidak perlu ngapa-ngapain, tidak perlu itu dan ini, biarkan saja. Nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dia akan berpisah dengan sendirinya,
dia akan turun dengan sendirinya. Dia akan mencari posisi ternyaman untuk melakukan samadhi. Tidak perlu didikte, ya, tidak perlu diatur. Kita hanya cukup menghentikan patrap kunci saja dengan cara memajukannya ke depan wajah. Selebihnya dia sendiri yang akan melakukan nanti. Nah, kita cukup nikmati saja rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Rasanya apa? Rasanya ini loh. Ya. Ini kan ada rasanya di sini, ya. Nah, itu nikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selebihnya nanti dia sendiri. Jadi, kalau harus dilakukan setelah patrap kunci ini tadi dihentikan, maka langkah selanjutnya pisahkan kedua telapak tangan ini dan turunkan secara perlahan ke bawah. Namun itu tidak perlu dilakukan. Jadi cukup hentikan saja patrap kunci ini. Selebihnya nanti dia sendiri yang akan memisahkan patrap kunci ini dan menurunkan kedua tangan kita ke posisi mana dia akan merasakan nyaman itu tadi. Paham? Setelah kedua telapak tangan ini turun di posisi yang nyaman menurut sedulur papat kalima pancer kita loh ya, bukan menurut rasio kita, bukan menurut otak kita atau pemikiran atau akal kita ya. Jadi ketika tangan ini turun dan dia sampainya di sini, berarti menurut sedulur papat kalima pancer panjenengan posisi ternyaman bagi mereka adalah di sini. Jadi jangan kau ubah itu, ya. Jangan diubah. Nah, kalau dia turunnya seperti ini, berarti menurut dia itu adalah ternyaman. Nanti kalau sampai diubah, nah ini akan mempengaruhi raga kita. Sehingga raga kita akan mengalami dan merasakan capek, letih, dan lain sebagainya. Tidak bisa lurus tubuhnya dan lain sebagainya. Oke. Jadi biarkan dia sendiri yang melakukan. Kalau tangan ini turunnya seperti ini, biarkan seperti itu. Ya. Nah, sesudah tangan ini terkondisikan oleh sedulur papat kalimo pancer kita sendiri yang sudah manunggal jati tersebut guru sejati itu tadi, misalkan posisinya di sini, maka dimulai dari situ kita memulai bernapas dengan santai menggunakan hidung. Ingat, bernapas menggunakan hidung, jangan menggunakan mulut, karena mulut kita tidak ada filternya, nggak ada saringannya. Yang mempunyai saringan itu hidung kita, karena fungsi untuk bernapas itu memang hidung. Jadi mulut ini fungsinya bukan untuk bernapas ya, sebab karena itu mulut kita tidak punya saringan. Kumis ini bukan saringan ya, kumis ini untuk menambah penampilan aja supaya lebih keren, lebih maco gitu ya. Nah, jadi yang punya filter, yang punya saringan itu hidung kita. Maka manfaatkan hidung kita sebagaimana mestinya, yaitu digunakan untuk bernapas. Jadi bernapaslah menggunakan hidung dengan santai dan rileks. Kalau belum rileks, belum santai, terus berusahalah. Berusaha santai. Nanti ketika kita menggunakan hidung kita untuk bernapas, maka tubuh kita nanti akan mencari posisi sendiri. Ya. Misalkan terlalu ke depan, dia akan mencari posisi sendiri, ya, akan memperbaiki dengan sendirinya ketika kita menggunakan hidung kita untuk bernapasnya, karena fungsinya hidung untuk bernapas. Yeah. Jika tubuh kita tidak mendukung, hidung kita ini tidak bisa bernapas dengan normal, ya. Sehingganya, nah ini hebatnya tubuhnya manusia itu di sini, ya. Jadi ketika hidung kita tidak bisa bernapas dengan normal, maka secara otomatis tubuh kita itu akan menyesuaikan supaya hidung kita itu bisa bernapas dengan normal. Paham gak? Oke. Nah, kalau nafas kita sudah rileks menggunakan hidung ini tadi, dalam artian itu tidak sengal gitu ya. Tidak sengal, tidak terganggu, sudah rileks gitu ya. Nafas kita melalui hidung sudah rileks, maka tekuklah ujung lidah ke atas. Ujung lidah ditekuk ke atas. Lalu tempelkan di langit-langit mulut atau cepak. Nah, cepak. Ujung lidah kita ini menempel di langit-langit mulut atau cepak.
Dan dimulai ketika ujung lidah kita menempel di langit-langit mulut, dimulai dari sejak itu nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat. Artinya tidak usah berpikir apapun, tidak usah membatin apapun, dan tidak usah berkeinginan apapun. Cukup diam. Kesadaran cinta kasih sayang hidup pun tidak dipakai, tidak digunakan di sini ya. Tidak digunakan. Jadi cukup diam. Semakin panjenengan diam, maka semakin seluruh perhatian panjenengan akan mengarah kepada napas yang keluar masuk dari hidung ini. Itu otomatis. Jadi tidak perlu dirancang ya. Itu hebatnya manusia itu di situ. Tidak perlu dirancang ya. Manakala otak atau pikiran kita sudah nonaktif, hati atau batin kita sudah nonaktif, kelamin atau syahwat kita sudah nonaktif, kita bernapas menggunakan hidung dengan santai, ujung lidah kita menempel ke langit-langit mulut atau cetak. Seiring berjalannya waktu, dan itu tidak lama, maka seluruh perhatian kita akan mengarah ke napas yang keluar masuk melalui hidung. Terus saja perhatikan itu ya. Terus perhatikan, jangan yang lain. Terus perhatikan napas itu tadi. Setelah seluruh perhatian kita mengarah kepada napas, maka gunakan perhatian itu untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Bisa paham? Seiring berjalannya waktu, jika ada masa lalu panjenengan yang belum selesai, belum terselamatkan, belum tersempurnakan, atau ada masa depan panjenengan yang belum terselesaikan, yang belum terselamatkan, yang belum tersempurnakan, atau masa kini panjenengan ada yang belum terselesaikan, ada yang belum terselamatkan, ada yang belum tersempurnakan, maka seluruh air liur panjenengan akan keluar memenuhi mulut panjenengan. Ya. Artinya mulut panjenengan akan dipenuhi air ludah, dipenuhi dengan air liur. Paham nggih? Ketika mulut panjenengan penuh dengan air liur, penuh dengan air ludah, lepas ujung lidahnya. Dilepas. Setelah ujung lidah ini terlepas, telan. Air liur atau air ludah itu ditelan bersamaan dengan bersabda sempurna, kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi. Paham? Setelah ludah atau liur ini tertelan, mulai lagi lidahnya ditekuk lagi ke atas. Setelah ujung lidah sudah menempel di langit-langit mulut atau nempel di cetak, maka secara otomatis lagi, ini akan dimulai dari awal lagi ya. Secara otomatis lagi, seluruh perhatian kita akan mengarah ke napas. Ketika seluruh perhatian kita sudah mengarah kepada napas yang keluar masuk dari hidung, maka gunakan perhatian itu untuk memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Terus seperti itu lakukan di dalam bersamadi. Di antara jedanya, ketika mulut kita dipenuhi lagi dengan ludah atau air liur, lepas lidahnya, telan air ludahnya, sembari bersabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi, atau sempurna kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi. Terus lakukan seperti itu. Namun, jika semua masa lalu panjenengan sudah berhasil terselesaikan, terselamatkan, tersempurnakan, ketika panjenengan ada di tahapan patrap samadhi mijil sampurno ya, nah di situ udah terselesaikan di situ. Atau masa depan panjenengan semuanya sudah terselesaikan, sudah terselamatkan, sudah tersempurnakan oleh patrap samadhi mijil sampurno, atau masa kini panjenengan sudah terselesaikan semua, terselamatkan, tersempurnakan oleh patrap samadhi mijil sampurno kemarin, maka mulut panjenengan tidak akan mengeluarkan air liur.
tidak akan mengeluarkan ludah. Artinya walaupun ujung lidah panjenengan ditekuk ke atas dan menempel ke langit-langit mulut atau cetak, air liur atau air ludah tidak akan keluar memenuhi mulut panjenengan. Jadi panjenengan tetap bisa tetap memperhatikan keluar masuknya napas tanpa harus menjedanya untuk menyempurnakan sesuatu hal yang belum sempurna tadi. Bisa paham? Sampai kapan? Lah ini panjenengan akan tahu sendiri. Kapan panjenengan harus beristirahat, panjenengan akan tahu sendiri. Ya, itu otomatis. Ketika panjenengan sudah mengetahui waktunya, bahwasanya waktunya beristirahat, maka hentikan semuanya. Tadi itu ya, dihentikan semuanya, beradaptasi dengan alam semesta. Artinya rileks, jangan terburu-buru beranjak, ya. Dinikmati rasanya, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, terus kemudian beristirahatlah. Istirahatnya ini harus maksimal, karena jika tidak, panjenengan tidak akan mampu melakukan patrap samadhi manunggal jati untuk yang kedua kalinya. Karena apa? Karena energinya habis. Jadi istirahat panjenengan harus maksimal di sini, nggih. Setelah istirahatnya dirasa sudah maksimal, sudah cukup, kemudian lakukan patrap samadhi manunggal jati lagi. Seperti tadi. Nah, bisa diingat enggak itu tahapan-tahapannya? Bisa. Cara tekniknya, tahapan-tahapannya melakukan patrap samadhi manunggal jati seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Perlu saya ulang? Ya? Sudah cukup. Oke. Pertanyaan apa itu? Itu waktu terakhir nggak ada palu penutupnya? Tidak ada, karena patrap samadhi manunggal jati tidak menggunakan mijil. Palungguh panutup itu harus digunakan ketika kita patrap samadhi mijil. Sowan, mijil sampurno, mijil toto lenggah, atau mijil apa saja. Kalau kita menggunakan mijil, maka wajib dan harus diakhiri dengan palungguh panutup. Nah, patrap samadhi manunggal jati tidak menggunakan singkir, tidak menggunakan mijil, tidak menggunakan pauling. Yang digunakan hanya kunci. Paham? Saya minta diulangi satu kali lagi, Pak. Oke. Langkah awal setelah duduk siap untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Duduk siap itu seperti ini loh ya. Ini duduk siap namanya. Nah, perhatikan itu. Ada nggak itu tubuh saya yang bengkok, bungkuk, benceng, itu nggak ada kan? Nah, ini namanya siap melakukan patrap samadhi. Agar supaya panjenengan tidak payah, tidak ada bentuk usaha meluruskan badan. Jadi kalau patrap samadhi menggunakan alas duduk, caranya menggunakan seperti ini. Pinggirnya aja. Tuh. Nah, seperti itu. Seperti itu. Tuh. Ini saya enggak ada upaya meluruskan badan loh. Dengan sendirinya udah lurus. Karena apa? Karena tulang ekor pantat saya itu terganjal ini. Ya. Jadi bukan di tengah-tengah tempat duduk. Kalau di tengah-tengah tempat duduk ini kan dalam. Karena terduduki kan jadinya dalam kan. Oh, susah jenengan. Iya, susah. Jadi tetap menggunakan tenaga untuk bisa lurus badannya itu menggunakan tenaga panjenengan. Nah, kalau seperti ini panjenengan tidak menggunakan tenaga. Tidak menggunakan tenaga sama sekali. Nah, jadi hanya pinggirnya aja tuh. Dikit tuh. Yang membuat pantat kita terasa panas ketika duduk lama, membuat pantat kita capek ketika duduk lama, itu kan tulang ekor ini nempel di tempat duduk. Nah, kalau tulang ekor kita brutu, kalau brutu hewan ya, masa manusia brutu? ya tulang ekor ini. Ya. Nah, kalau tulang ekor itu terganjal, aman, jenengan duduk lama itu tidak pengaruh, gitu loh. Jadi kelemahan pantat kita itu ada di tulang ekor ini.
Tulang ekor ini. Nah, kalau tulang ekornya ini terganjal aman gitu. Nah, duduk lama kita tidak akan terpengaruh. Dan raga kita tanpa upaya, tanpa menggunakan tenaga itu lurus sendiri. Karena apa? Karena jeglek untuk ngarep kan. Jeglek itu tuh. Oke. Jadi jangan duduk jelemon seperti ayam bertelur di tengah-tengah gitu. Wah, susah dengan meluruskan badan kalau seperti itu. Paham? Setelah siap duduk untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati, maka langkah pertama adalah palungguh jati. Kunci saudaraku mutmainah, bla 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 bla. Paweling saudaraku aluama, bla 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 bla. Asmo hidupku, bla 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 bla. Mijil saudaraku amarah, bla 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 bla. Paweling saudara singkir saudaraku supiah, bla 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 bla. Kumpulo nunggal suci. Langkah kedua, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Rasakan perubahan patrap paweling ini ke patrap kunci. Atau ubah patrap paweling menjadi patrap kunci menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya gerakannya itu dirasakan maksudnya. Ya. Ubah patrap paweling menjadi patrap kunci. Nah, perubahan dari patrap paweling ke patrap kunci ini kan ada rasanya nih. Nah, itu nikmati menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maksudnya seperti itu. Setelah berhasil melakukan patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan patrap kunci dengan cara memajukan kedua telapak tangan ke depan wajah. Dengan seperti ini berarti patrap kunci itu selesai. Selanjutnya, gunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk tetap menikmati rasanya ini tadinya. Terus nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maka secara otomatis kedua telapak tangan kita akan melakukan perpisahan. Terus nikmati rasanya. Setelah mereka berdua berpisah, ini dualisme. Ini adalah filosofi daripada dualisme. Baik, buruk, jahat, ya itu. Hitam, putih, ini dualisme. Tadinya kan dimanunggalkan. Nah, mereka berdua akan melakukan perpisahan dengan sendirinya. Kita tidak perlu ngapa-ngapain ini. Nikmati aja rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maka secara otomatis akan terpisah dengan sendirinya dan akan turun dengan sendirinya dan akan memposisikan di posisi yang menurut dia itu nyaman. Ya. Ketika kedua telapak tangan ini berhasil sampai di posisi yang nyaman menurut dia, misal turunnya di sini. Maka dimulai dari situ kita bernapas menggunakan hidung. Terus bernapas menggunakan hidung sampai rileks, tidak sengal ya, sampai napasnya itu rileks. Ketika kita bernapas dengan hidung ini sudah rileks, maka dimulai dari situ tekuk ujung lidah ke atas, lalu tempelkan ke langit-langit mulut atau cepak. Dan dimulai ketika ujung lidah kita menempel ke langit-langit mulut atau cepak, maka dimulai pula nonaktifkan otak atau pikiran. Artinya tidak usah berpikir apapun. Nonaktifkan hati atau batin, artinya tidak usah membatin apapun. Nonaktifkan kelamin atau syahwat, artinya tidak usah berkeinginan apapun. Cukup diam saja. Ingat, semakin diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Manakala jiwa dan raga kita sudah dikuasai oleh hidup kita, maka secara otomatis lagi seluruh perhatian kita akan mengarah ke keluar masuknya napas dari hidung. Dan kita tinggal melanjutkan.
Kita tinggal melanjutkan aja, yaitu memperhatikan keluar masuknya napas dari hidung. Terus seperti itu. Kalau masa lalu panjenengan, masa depan panjenengan, masa kini panjenengan tuntas selesai, tuntas terselamatkan, tuntas tersempurnakan oleh patrap samadhi mijil sampurno panjenengan kemarin, panjenengan tidak akan mengalami apapun dengan menekuk ujung lidah menempel ke langit-langit mulut atau cepak. Namun jika masih ada masa lalu panjenengan atau masa depan panjenengan atau masa kini panjenengan yang belum terselesaikan dengan tuntas, yang belum terselamatkan dengan tuntas, yang belum tersempurnakan dengan tuntas, maka darah putih kalau menurut ilmu kedokteran itu darah putih. Jadi kita itu memiliki dua jenis darah, darah merah dengan darah putih. Maka darah putih atau liur atau lendir ini akan keluar memenuhi mulut kita. Nah, manakala mulut kita sudah penuh, penuh dengan air liur, maka lepas ujung lidah dan telan air liur itu sampai habis, telan, ya. Ditelan sampai habis sembari bersabda sampurno bali maring asal usul sangkan paraning dumadi, atau sampurno kembali kepada asal usul sangkan paraning dumadi. Ketika mulut sudah habis liurnya karena ditelan, disempurnakan, mulai lagi menekuk ujung lidah ke atas dan menempel di langit-langit mulut. Dan secara otomatis lagi, seluruh perhatian kita nanti akan mengarah kepada napas, kita tinggal melanjutkan saja, yaitu memperhatikan keluar masuknya napas. Seperti itu terus. Berhentinya, panjenengan akan tahu kapan harus berhenti, kapan waktunya istirahat. Kalau sudah tahu kapan waktunya berhenti, sudah tahu kapan waktunya istirahat, ya tinggal istirahat aja. Namun jangan terburu-buru. Beradaptasilah terlebih dahulu dan seluruh pergerakan tubuh atau raga dinikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Istirahatnya panjenengan harus maksimal agar mampu melakukan patrap samadhi manunggal jati untuk yang kedua dan selanjutnya nanti. Karena kalau istirahat panjenengan tidak maksimal, nanti melakukan patrap samadhi manunggal jati mungkin baru dikunci aja panjenengan sudah mandi keringat, udah gitu. Karena energinya terkuras di patrap samadhi manunggal jati yang pertama tadi. Oke, paham? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Panjenengan masnya? Masnya? Kalau saya kemarin waktu patras meeting, Mas, jangankan kemarin, tadi itu sudah bukan milik kita, Mas. Jangankan kemarin ya, tadi itu sudah bukan milik kita. Nanti masih belum milik kita. Milik kita adalah saat ini, maka sadari saat ini, terima saat ini, nikmati saat ini, dan ceritakan tentang saat ini. Lagi pula, kemarin itu kan sudah berhasil panjenengan sempurnakan. Kemarin sudah berhasil panjenengan selamatkan, kemarin sudah berhasil panjenengan selesaikan. Jadi jangan kau ungkit-ungkit lagi. Oke. Ada pertanyaan? Jangan tentang kemarin, saat ini, tentang saat ini. Nggak ada. Kalau nggak ada ya saya cukupkan motivasinya untuk sore hari ini, nggih. Teguh rahayu selamat untuk panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati. Khusus untuk Pak Sarip, boleh menulis tentang ejaan jati diri agak besar-besar, karena kemungkinan nanti kalau di luar kan agak gelap, atau nanti kalau di luar mendekati yang ada sorot lampunya supaya bisa terang tulisannya. Jadi nanti panjenengan melakukan palunggu jati bisa sambil baca. Nggih. Lah nanti kalau sudah selesai semuanya di bagian kumpul nunggal suci. Kumpulo nunggal suci itu jenengan sudah nggak boleh baca itu. Nah. Kumpulo nunggal suci itu sudah sabda inti itu ya. Jadi pejamkan mata,
kumpulo nunggal suci. Jangan lihat tulisan lagi. Nah setelah itu ya sudah, jangan peduli kertas itu mau jatuh mau nggak usah diperdulikan ya. Kalau sudah sampai di situ, bisa paham Mas Arif? Oke. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Nggih.